Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan membaca buku pemrograman web bab ke-6 untuk memenuhi tugas saya. Poin pertama yaitu judul besarnya Type Safety with TypeScript. Poin pertama ada why TypeScript atau mengapa why TypeScript mengakhiri era Wild West JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Wild West atau cowboy karena sifatnya yang sangat permisif dan dinamis. Di satu sisi, kebebasan ini memungkinkan kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat, seperti mengubah variabel yang tadinya berisi angka menjadi string seenaknya. Namun, di sisi lain, kebebasan ini adalah resep bencana untuk proyek skala besar di mana satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan seluruh aplikasi. Masalah utama JavaScript adalah ia hanya melempar error pada saat kode dijalankan atau runtime error, yang berarti bug seringkali baru ditemukan oleh pengguna akhir saat aplikasi sudah live. TypeScript hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan konsep static typing, di mana pengecekan tipe data dilakukan saat penulisan kode atau kompilasi atau disebut compile time, jauh sebelum kode tersebut sampai ke tangan pengguna. TypeScript bukanlah bahasa baru yang menggantikan JavaScript sepenuhnya, melainkan sebuah superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa, dan TypeScript adalah baju besi Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Semua kode JavaScript yang valid secara sintaksis pada dasarnya adalah kode TypeScript juga. Tetapi TypeScript menambahkan lapisan pada dasarnya, lapisan aturan di atasnya. Filosofi utama adalah memberikan jaring pengaman atau safety net bagi pengembang. Jika kamu mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek, TypeScript akan langsung berteriak dengan garis merah di text editor bahkan sebelum kamu menyimpan file tersebut. Ini mengubah paradigma perbaiki nanti saat error muncul menjadi cegah error sebelum terjadi. Salah satu argumen terkuat untuk mengadopsi TypeScript adalah dampaknya terhadap biaya perbaikan bug. Studi rekayasa perangkat lunak menunjukkan bahwa semakin lambat sebuah bug ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Bug yang ditemukan saat mengetik kode hampir gratis untuk diperbaiki, sedangkan bug yang ditemukan di production bisa merugikan perusahaan jutaan rupiah dan merusak reputasi. TypeScript memaksa kita untuk memikirkan struktur data di awal ciplet yang mungkin terasa memperlambat di awal proyek karena harus mengetik lebih banyak. Namun, investasi waktu ini terbayar lunas dengan berkurangnya sesi debugging begadang di malam hari karena unified is not a function. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang developer experience yang jauh lebih superior melalui fitur IntelliSense atau autocomplete. Karena editor seperti Xcode mengetahui tipe data dari setiap variabel, ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya, jika variabel bertipe string, editor akan menyarankan metode to uppercase atau split, dan tidak akan menyarankan metode matematika yang tidak relevan.
Ini seperti memiliki asisten pribadi yang duduk di sebelahmu dan memberitahu apa saja yang bisa kamu lakukan dengan objek tersebut. Fitur ini sangat membantu ketika kita bekerja dengan library pihak ketiga yang besar atau kode warisan legacy code yang dokumentasinya minim. Karena tipe data itu sendiri berfungsi sebagai dokumentasi yang hidup. Adopsi TypeScript di industri teknologi global sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar wajib. Framework rekayasa seperti Angular, Vue 3, dan bahkan pustaka internal Google dan Microsoft ditulis sepenuhnya menggunakan TypeScript. Meskipun tidak memaksa, sangat merekomendasikan penggunaan TypeScript untuk skalabilitas komponen. Ini berarti sebagai calon web arsitek, kemampuan menulis TypeScript bukan lagi nilai tambah atau nice to have, tapi sudah menjadi prasyarat dasar, must have. Menolak belajar TypeScript sama dengan bersikeras menggunakan mesin ketik manual di era komputer. Kamu mungkin masih bisa bekerja, tapi kamu akan jauh tertinggal dalam hal efisiensi dan kualitas input. Terakhir, transisi TypeScript mengajarkan kita pola pikir yang lebih disiplin dan terstruktur. Kita dipaksa untuk mendefinisikan kontrak data yang jelas antar modul, apa yang input diterima dan apa yang output dikembalikan. Ini mengurangi ambiguitas komunitas antar anggota tim, terutama dalam tim yang memisahkan peran front end dan back end. Front end developer bisa meminta definisi tipe interface dari back end sebelum API selesai dibuat. Memungkinkan kerja paralel yang efisien. TypeScript adalah bahasa yang menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas bahasa script dan ketatnya bahasa pemrograman sistem seperti Java atau C# atau Cvagar. Yang kedua ada basic type dan interference, fondasi yang kokoh. Sistem tipe di TypeScript dibangun di atas tipe data primitif yang sudah dikenal di JavaScript, yaitu string, number, dan boolean. Namun bedanya adalah di TypeScript, sekali kamu mendeklarasikan variabel sebagai string, variabel tersebut haram hukumnya untuk diubah menjadi number atau tipe lain. Ini disebut type annotation explicit. Contohnya let nama string sama dengan Budi. Jika di baris berikutnya kamu menulis nama sama dengan 10, kompilator akan menolak mentah-mentah. Ketegasan ini mencegah kejadian konyol di mana variabel ID pengguna yang seharusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek karena kesalahan logika di dalam loop yang kompleks. Primitif ini adalah blok bangunan terkecil yang akan menyusun struktur data yang lebih raksasa nantinya. Selain primitif, TypeScript memberikan kontrol yang lebih granular terhadap tipe data koleksi seperti array dan tuple. Untuk array, kita bisa menentukan tipe elemen di dalamnya secara spesifik, misalnya number atau array number, yang menjamin bahwa array tersebut hanya boleh berisi angka. Jika kamu mencoba menyelipkan string ke dalamnya, TypeScript akan memblokirnya. Lebih ketat lagi, ada tipe tuple yang memungkinkan kita mendefinisikan array dengan panjang tetap dan tipe elemen yang urutannya spesifik. Contohnya, koordinat GPS bisa didefinisikan sebagai number, atau format data CSV sebagai string number boolean. Tuple sangat berguna untuk kita ingin mengembalikan beberapa nilai sekaligus dari sebuah fungsi tanpa harus membuat objek baru yang berlebihan. Salah satu fitur tercerdas dari TypeScript adalah type interference. Penyimpulan tipe. Kamu tidak selalu harus menulis tipe data secara eksplisit jika nilainya sudah jelas. Jika kamu menulis let score sama dengan 100,
TypeScript secara otomatis menyimpulkan bahwa skor adalah number tanpa kamu perlu menulis number. Kemampuan interferensi ini membuat kode TypeScript tetap bersih dan ringkas, tidak terlalu bertele-tele seperti bahasa Java atau C# versi lama. Prinsip terbaiknya adalah biarkan TypeScript menyimpulkan tipe jika bisa, dan tulis anotasi tipe secara manual hanya jika interferensinya salah atau terlalu samar. Ini menjaga keseimbangan antara keamanan tipe dan keterbacaan kode readability. Namun, ada satu tipe data yang menjadi musuh dalam selimut bagi pemula. Tipe any adalah cara untuk mematikan pengecekan tipe TypeScript untuk variabel tertentu, membuatnya berperilaku kembali seperti JavaScript biasa. Menggunakan any ibarat menggunakan cheat code God mode di dalam game. Kamu bisa melakukan apa saja, tapi itu menghilangkan tantangan dan tujuan utama permainan. Variabel bertipe any bisa diakses properti apapun, dipanggil sebagai fungsi, atau diubah menjadi tipe apa saja tanpa peringatan. Pengguna any harus dihindari sebisa mungkin karena ia menular. Jika satu variabel any masuk ke dalam fungsi, output fungsi itu mungkin jadi any juga, dan perlahan seluruh keamanan aplikasi runtuh. Sebagai alternatif yang lebih aman dari any, TypeScript menyediakan tipe unknown. Sama seperti any, unknown bisa menerima nilai apa saja, tetapi ia tidak membolehkan kamu melakukan operasi apapun terhadapnya sebelum kamu mengecek tipenya. Misalnya, jika variabel input bertipe unknown, kamu tidak boleh memanggil input to uppercase kecuali kamu sudah melakukan pengecekan if type of input sama dengan 3 kali string. Mekanisme ini memaksa developer melakukan validasi runtime, menjadikan kode jauh lebih aman. Unknown adalah cara sopan TypeScript berkata, "Saya tidak tahu ini apa, jadi tolong pastikan dulu jenisnya sebelum kamu memakainya." TypeScript juga memiliki tipe spesial untuk fungsi, yaitu void dan never. Tipe void digunakan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai, hanya melakukan efek samping seperti console log, sedangkan never digunakan untuk fungsi yang tidak pernah selesai dieksekusi sampai akhir. Contoh penggunaan never adalah fungsi yang melempar error, throw new error, atau fungsi yang memiliki infinite loop. Tipe never juga sering muncul dalam analisis aliran code, control flow analysis untuk menandakan kasus yang mustahil terjadi, membantu developer memastikan bahwa semua kemungkinan dalam logika switch case sudah ditangani dengan benar. 3. Interference dan type analysis atau cetak biru objek. Dalam pengembangan aplikasi, kita jarang bekerja dengan variabel tunggal. Kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang merepresentasikan entitas nyata seperti user, produk, atau transaction. Untuk mendefinisikan bentuk shape dari objek-objek ini, TypeScript menyediakan dua alat utama, interference dan type alias interference. Ada cara untuk mendefinisikan kontrak struktur objek. Misalnya, interference user, ID, number, name string. Berarti setiap objek yang mengaku sebagai user wajib memiliki properti ID berupa angka dan name berupa string. Jika ada properti yang kurang atau tipenya salah, TypeScript akan menganggap objek tersebut tidak valid. Konsep ini mirip dengan kontrak hukum. Jika syarat tidak dipenuhi, kesepakatan batal. Selain properti wajib, interference juga mendukung optional properties ditandai dengan tanda tanya, yang berarti properti tersebut boleh ada atau tidak. Ini sangat berguna untuk data yang tidak selalu tersedia seperti avatar URL pada profil pengguna baru. Interference juga mendukung properti read only
yang memastikan bahwa nilai properti tersebut hanya bisa diisi saat objek pertama kali dibuat dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Ini membantu menerapkan konsep immutability pada level properti, mencegah perubahan data yang tidak disengaja yang sering menjadi sumber bug di aplikasi kompleks. Interference sangat disukai dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP karena mendukung fitur merging atau penggabungan deklarasi yang sering dipakai oleh penulis library. Alternatif dari interference adalah type alias, menggunakan kata kunci type. Secara fungsionalitas dasar untuk mendefinisikan bentuk objek, type dan interference sangat mirip dan seringkali bisa saling menggantikan. Namun, types jauh lebih fleksibel karena ia bisa digunakan untuk mendefinisikan tipe data selain objek, seperti tipe primitif type ID sama dengan string, tipe fungsi atau union types. Di komunitas modern ada perdebatan kecil mengenai mana yang harus dipakai. Aturan praktis yang umum adalah gunakan interference jika kamu mendefinisikan struktur objek yang mungkin perlu diperluas atau extended oleh orang lain seperti dalam library. Dan gunakan type untuk komposisi tipe yang lebih kompleks atau untuk tipe data sederhana. Fitur powerful dari sistem tipe TypeScript adalah kemampuan untuk menggabungkan tipe menggunakan union types atau garis lurus ke bawah dan intersection type atau simbolnya, dan union types memungkinkan sebuah variabel memiliki salah satu dari beberapa tipe mirip logika atau contohnya type status sama dengan loading, sukses error. Variabel dengan tipe data status hanya bisa diisi oleh satu dari 3 string tersebut. String lain seperti pending dan akan ditolak. Ini menghilangkan penggunaan magic strings yang rawan typo dan membuat alur logika aplikasi menjadi sangat jelas. Union types sangat sering digunakan bersamaan dengan type guard untuk menangani berbagai skenario response API yang mungkin sukses atau gagal. Di sisi lain, intersection type atau simbol dan berfungsi menggabungkan beberapa tipe menjadi satu tipe baru yang memiliki semua properti dari tipe-tipe penyusunnya. Mirip logika dan. Misalnya, jika kamu punya tipe identity berisi nama, nick, dan type contact berisi email, telepon, kamu bisa membuat type employee sama dengan identity dan contact, atau intersection type dan contact, atau intersection contact. Objek bertipe employee menjadi wajib memiliki semua properti dari identity dan contact. Fitur ini sangat berguna untuk pola komposisi atau composition parent, di mana kita membangun objek besar dari potongan-potongan kecil yang modular, alih-alih menggunakan pewarisan kelas inheritance yang kaku dan bertingkat-tingkat. Satu lagi, konsep penting dalam pemodelan data adalah extending interface. Sama seperti kelas yang bisa mewakili sifat kelas lain, interference juga bisa melakukan extends. Jadi, jika kamu punya interface animal dan ingin membuat interface dog, kamu tidak perlu menulis ulang properti umum hewan di dog. Cukup interface dog extends animal, dan dog otomatis mewarisi semua aturan animal.
Ditambah aturan spesifik seperti spesifik anjing hanya menjaga kode tetap dry atau don't repeat yourself, dan menciptakan hierarki tipe yang logis. TypeScript membolehkan sebuah interface mewarisi dari banyak interface sekaligus. Multiple inheritance memberikan fleksibilitas desain yang luar biasa untuk memodelkan sistem dunia nyata dan yang kompleks. Selanjutnya ada generik, satu kode untuk semua tipe. Salah satu tipe utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah reusability atau ketergunaan kembali. Namun dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagai tipe data sering kali sulit. Bayangkan kamu ingin membuat fungsi sederhana yang menerima sebuah input dan mengembalikannya dalam sebuah array. Tanpa generik, kamu harus membuat fungsi number to array, string to array, dan seterusnya, atau menyerah dan menggunakan any yang berbahaya. Generik hadir sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Generik memungkinkan kita membuat komponen, fungsi kelas, atau interface yang bekerja dengan berbagai tipe data, tetapi tetap menjaga keamanan tipe seolah-olah tipe tersebut didefinisikan secara spesifik. Konsep generik sering dianalogikan sebagai variabel, tetapi untuk tipe data, jika tiga variabel fungsi menerima nilai seperti x sama dengan 5, generik menerima tipe seperti t sama dengan number. Sintaks umumnya menggunakan kurung siku sudut t ketika kita menulis function web t, value-nya t kurung siku t. Di sini adalah placeholder yang akan digantikan oleh tipe data sebenarnya saat fungsi tersebut dipanggil. Jika kita memanggil word string hello, maka seluruh t di fungsi tersebut akan berubah menjadi string. Ini memungkinkan fungsi tersebut beradaptasi secara dinamis atau generik, namun tetap memberikan type checking yang ketat, misalnya memastikan output benar-benar array of string. Generik tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana. Mereka adalah tulang punggung dari banyak library populer seperti rake. Saat kamu menggunakan use state number 0, kamu sebenarnya sedang menggunakan generik untuk memberi tahu rake bahwa state ini hanya boleh berisi angka. Tanpa generik, rake tidak akan tahu tipe data apa yang disimpan dalam state, dan kamu akan kehilangan fitur intelligence. Generik juga sangat vital dalam pembuatan fungsi utilitas HTTP. Misalnya fungsi fetch data user /API/user dengan memberikan tipe user ke dalam generik fungsi fetch. TypeScript akan tahu bahwa data yang dikembalikan dari API memiliki struktur user, sehingga kamu bisa mengakses property name atau email dengan aman. Terkadang kita ingin membuat generik yang fleksibel tapi tidak terlalu bebas. Di sinilah generic constraints batasan berperan. Kita bisa membatasi tipe apa yang boleh menggantikan T dengan menggunakan kata kunci extends. Contohnya, kita ingin membuat fungsi yang menghitung panjang sebuah objek. Tidak semua tipe punya properti leg. Jadi kita bisa menulis T extends leg number. Ini memberitahu TypeScript bahwa T boleh berupa apa saja, string, array, atau objek custom, asalkan tipe tersebut memiliki properti leg yang berupa angka. Constraint ini mencegah penggunaan generik yang tidak valid di dalam logika fungsi, menyeimbangkan antara fleksibilitas dan keamanan.
Fitur lanjutan dari generik adalah kemampuan untuk memberikan default type. Sama seperti parameter, fungsi bisa punya nilai default. Parameter tipe generik juga bisa. Kita bisa menulis T sama dengan string, yang artinya jika pengguna tidak menentukan tipe T saat menggunakan komponen tersebut, TypeScript akan menganggapnya sebagai string secara default. Ini sangat berguna untuk mengurangi boilerplate code pada kasus penggunaan umum, sambil tetap membuka opsi kustomisasi jika diperlukan. Kita juga bisa menggunakan banyak parameter tipe sekaligus seperti T, U, dan V untuk fungsi yang memproses transformasi data kompleks antar berbagai tipe. Menguasai generik adalah tanda transisi dari pemula TypeScript menjadi pengembang tingkat lanjut. Pada awalnya, sintaks kurung siku yang bertumpuk-tumpuk mungkin terlihat menakutkan dan sulit dibaca. Namun, kemampuan untuk menulis satu logika yang bisa melayani ratusan tipe data yang berbeda-beda adalah superpower yang membuat arsitektur aplikasi menjadi ringkas dan maintainable. Generik memungkinkan kita membangun kerangka kerja atau library internal kita sendiri yang kuat, tipe aman, dan dapat digunakan kembali di seluruh proyek tanpa perlu copy paste kode yang redundant. Selanjutnya ada compiler dan configuration. Salamander project. TypeScript tidak bisa berjalan langsung di browser atau Node.js. Browser hanya mengerti JavaScript. Oleh karena itu, kita membutuhkan proses penerjemah yang disebut transpilation, source to source compilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah TypeScript compiler atau TSC. Compiler ini tidak hanya sekedar membuang anotasi IP dan mengubah file .ts menjadi JS, tetapi juga melakukan pemeriksaan statis menyeluruh terhadap seluruh code. Jika TSC menemukan pelanggaran tipe, ia akan melaporkan error dan tergantung konfigurasi bisa menolak untuk menghasilkan file output. Proses ini bertindak sebagai gerbang kualitas pertama sebelum code boleh masuk ke tahap pengujian atau produksi. Pusat kendali dari compiler ini adalah file bernama tsconfig.json. File ini biasanya berada di akar proyek dan berisi ratusan opsi konfigurasi yang mendikte seberapa ketat atau longgar TypeScript harus bekerja. Salah satu peraturan paling krusial adalah target, yang menentukan versi JavaScript apa yang akan dihasilkan. Apakah kamu ingin mendukung Internet Explorer kuno? Set target ke IS5. Apakah kamu hanya menargetkan Chrome terbaru? Set ke IS Next. Kemampuan downleveling ini memungkinkan kita menggunakan fitur sintaks terbaru seperti assign atau await atau optional chaining di kode sumber kita. Sementara TypeScript yang pusing memikirkan cara menerjemahnya agar jalan di browser lama. Opsi konfigurasi yang paling penting untuk dipahami dan wajib diaktifkan adalah strict true, mengartikan mode ini sebenarnya menyalakan sekumpulan aturan ketat, family of strictness flags, termasuk no implicit any, strict no check, dan strict function types. Strict no checks adalah penyelamat hidup. Tanpa null dan unified dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe. Misalnya variable number bisa diisi null. Ini adalah sumber $billion mistake dan dalam pemrograman.
Dengan strict null check, kamu dipaksa menangani kemungkinan ini kosong secara eksplisit, menghilangkan potensi error runtime akibat akses seperti pada objek kosong. Jangan pernah memulai proyek baru tanpa strict true. Selain pengaturan bahasa, tsconfig.json juga mengatur cakupan file dan struktur directory melalui opsi include dan exclude dan outdir dan rootdir. Pengaturan ini menjaga kebersihan proyek dengan memisahkan kode sumber TypeScript atau /src dari hasil kompilasi JavaScript. /this atau /build. Kita juga bisa mengaktifkan source map true, sebuah fitur vital untuk debugging. Karena browser menjalankan kode JavaScript yang sudah dikompilasi, yang mungkin bentuknya sudah jauh berbeda dari kode aslimu, source map memetakan kembali baris code yang sedang berjalan di browser ke baris code asli di file.ts. Ini mungkin kamu melakukan breakpoint dan debugging langsung pada code TypeScript di Chrome DevTools. TypeScript juga mendukung incremental compilation untuk proyek skala besar. Bayangkan jika proyek memiliki 5.000 file. Mengkompilasi ulang semua setiap kali kamu mengubah satu baris code akan memakan waktu lama. Dengan metode incremental, TypeScript menyimpan metadata dari kompilasi sebelumnya dalam file .tsbuildinfo dan hanya mengkompilasi ulang file-file yang berubah atau terdampak. Ini menjaga siklus feedback atau loop tetap cepat, memastikan pengembang tidak menghabiskan waktu produktif. Mereka hanya menunggu proses build selesai. Kecepatan kompilasi adalah faktor kunci dalam developer experience. Akhirnya, integrasi TSC dengan alat builder modern seperti Python, Webpack, atau SBuild seringkali membingungkan pemula. Dalam setup modern seperti Python, proses transpilasi penghapusan tipe seringkali diserahkan ke alat yang lebih cepat seperti SBuild atau SWC yang ditulis dengan Go atau Rust. Sementara TSC hanya digunakan untuk pengecekan tipe atau type checking saja tanpa menghasilkan file output. No emit true. Pemisahan tugas ini membuat server pengembang berjalan instan. Memahami peran tsconfig.json dan bagaimana ia berinteraksi dengan rantai alat toolchains. Build modern adalah kompetensi arsitektural yang membedakan coder biasa dengan engineer yang memahami infrastruktur proyek. Selanjutnya ada integrasi keislaman, kejelasan akad dan pencegahan kerusakan. Transisi dari JavaScript yang dinamis ke TypeScript yang statis dan ketat adalah cerminan dari prinsip nafyu al-gharar. Menghilangkan ketidakjelasan dalam fikih muamalah, transaksi yang mendukung gharar, ketidakjelasan atau spekulasi dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. JavaScript murni seringkali penuh dengan gharar. Sebuah variabel bisa berubah angka hari ini dan berubah menjadi teks besok, menciptakan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sistem runtuh atau crash saat dijalankan. TypeScript hadir untuk memberikan bayan atau kejelasan dengan mendatakan tipe data secara eksplisit. Kita memastikan bahwa setiap komponen dalam kode kita transparan, jelas identitasnya dan tidak menipu komponen lain yang berinteraksi dengannya. Penggunaan interface dalam TypeScript adalah manifestasi teknologi dari perintah al-wafa bil ahad,
atau memenuhi janji atau akad. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Sebuah interface pada dasarnya adalah kontrak. Jika sebuah objek berjanji untuk menjadi user, maka ia wajib memiliki properti ID dan email. Jika ia melanggar kontrak tersebut, misalnya ID-nya hilang, TypeScript akan menegurnya. Ini mengajarkan karakteristik integritas atau sidik. Seorang mukmin harus konsisten antara apa yang didefinisikan atau dijanjikan dengan apa yang diimplementasikan atau dilakukan. Kode yang type safe adalah kode yang jujur dan menepati janjinya. Mekanisme compile time checking, pengecekan sebelum dijalankan, selaras dengan konsep saddud dazirah, menutup jalan menuju kerusakan, dan muhasabah, evaluasi diri. TypeScript memaksa kita untuk memperbaiki kesalahan di fase pengembangan dunia. Ya, sebelum kesalahan itu menjadi bencana di fase produksi atau runtime. Ini mirip dengan seorang mukminan menghisap dirinya sendiri di dunia sebelum dihisap di akhirat. Pesan error berwarna merah dari compiler bukanlah gangguan, melainkan nasihat atau tawasi yang menjaga kita agar tidak tergelincir melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan pengguna aplikasi kemudian hari. Fitur strict mode dan penghindaran tipe ini mengajarkan kita untuk meninggalkan sikap tashalul atau bermudah-mudahan atau menggampangkan urusan. Menggunakan ini memang mudah dan cepat, tetapi itu mematikan sistem keamanan dan membuka pintu bagi bug yang sulit dilacak. Isa mengajarkan itkan atau kesungguhan atau profesionalitas dan mujahadah atau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Menulis definisi tipe yang lengkap memang butuh usaha lebih atau effort di awal, tetapi itu adalah bentuk kesungguhan untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi, aman, dan minim mudarat. Terakhir, konsep generik yang memberikan fleksibilitas dalam batasan aturan mengingatkan kita pada wasahiyah, pertengahan atau keseimbangan. Islam bukanlah agama yang kaku tanpa logika, namun juga bukan agama yang terlalu bebas tanpa aturan. Generik memungkinkan kita membuat fungsi yang fleksibel, bisa menerima berbagai tipe data, namun tetap aman. Tipe data tersebut tetap terpantau. Ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita boleh luas dan adaptif terhadap berbagai situasi, selama kita tetap berada dalam koridor prinsip yang nilai kebenarannya yang telah digariskan. Terakhir ada kesimpulan. Evolusi menuju kedewasaan kode. Bab ini telah menjadi titik balik di mana kita berhenti sekedar menulis kode agar jalan dan mulai menulis kode agar bertahan. TypeScript bukanlah tentang mempersulit diri, melainkan investasi ketenangan pikiran. Berikut adalah pilar-pilar utama yang harus kamu bawa pulang. Yang pertama ada safety net di atas segalanya. Kita menyadari bahwa JavaScript adalah bahasa Wild West yang bahaya untuk skala besar. TypeScript hadir sebagai baju besi static typing yang menangkap bug konyol seperti typo atau ketidakcocokan seperti data saat kita masih mengetik, bukan saat pengguna marah-marah di production. Yang kedua ada dokumentasi yang hidup. Dengan interface dan tipe alias, kode kita menjadi dokumentasi yang selalu akurat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak atau objek user ini isinya apa saja, karena editor intelligence yang memberitahu kita secara detail. Ini mempercepat kolaborasi tim secara drastis. 3. Fleksibilitas terukur dengan generik. Kita belajar bahwa keamanan tipe tidak harus kaku.
Generik memungkinkan kita membuat komponen satu ukuran yang untuk semua, yang fleksibilitas namun tetap taat aturan, seperti kotak pengiriman yang bisa memuat barang apa saja, tapi tetap tahu cara melabelinya. 4. Disiplin konfigurasi mengartikan strict true dan tsconfig.json bukan sekedar opsi, melainkan standar wajib arsitek profesional. Kita belajar untuk tidak malas menggunakan ini atau mode curang, dan mulai berani menghadapi unknown serta null secara eksplisit untuk mencegah runtime crash. 5. Pola pikir kontrak. Transisi TypeScript mengubah cara kita berpikir dari implementasi how menjadi desain what. Kita dipaksa mendefinisikan kontrak data terlebih dahulu sebelum menulis logika, menghasilkan arsitektur aplikasi yang lebih matang, terstruktur, dan mudah dipelihara jangka panjang. Kini dengan fondasi bahasa yang kuat dan tipe aman, kita siap melangkah ke bab 7, di mana kita akan menerapkan semua ini untuk membangun arsitektur antarmuka modern menggunakan konsep single page application atau SPA dan komponen based arsitektur. Oke, bab 7. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.